Halo, selamat datang semuanya. Pada pada hari ini saya akan berbagi terkait eh, cara atau tutorial mengecek lokasi usaha kita itu sudah masuk RDTR atau tidak. Nah, nanti akan saya jelaskan bagaimana alur mengecek dulu ya RDTR sudah masuk RDTR atau tidak, dan nanti bagaimana cara pembuatan ke ke ASS-nya. Nah, sebelum ke sana mungkin ada yang bertanya, RDTR itu apa? Nah, kita cek dulu ya RDTR. RDTR interaktif. Nah, jadi RDTR interaktif itu secara umum fungsi RDTR adalah kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah kabupaten atau kota berdasarkan RT RW. Jadi, jadi acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RT RW. Jadi nanti untuk mengecek RDTR kita bisa masuk ke web ini. Kalau di OSS ya, ini ketik aja RDTR interaktif. Atau kalau saya sudah masukin sini ya, tinggal klik aja. Atau gini aja, RDTR interaktif. Nah, terus kita masuk ke sini. Nah, ini kita klik ya, setuju dan lanjutkan. Jadi ini nanti keluar nih peta RDTR ya, nah, yang akan kita cek. Nah, ini alamat yang mau kita cek sudah masuk RDTR atau tidak. Jadi kita tinggal klik kanan, jadi terus copy titik koordinatnya. Nah, terus kita bisa masukkan ke sini, pencarian, find, kemudian kita paste saja di sini, kemudian kita cari. Nah, ini titik lokasi yang kita cek ya. Coba kita cek, ini wilayahnya masuk Jawa Tengah. Jadi kita cek Jawa Tengah. Kita cek Jawa Tengah ini masuk ke kota Semarang. Kalau tidak ada di sini berarti nggak masuk ADTR ya. Ini ada, kalau belum ada itu kan. Kalau udah, kalau yang di sini ada, kabupaten kotanya berarti sudah ada RDTR-nya. Kalau belum ada berarti nggak ada. Ini kota Semarang sudah ada, kita cek ya. Klik. Ada berapa ini? Ada satu. Ini kita terapkan. Kita tunggu sejenak. Nah, kemudian kita paskan dengan titik kita. Oh, ternyata titiknya di sini ya. Kemudian kita zoom out. Nah, jadi untuk wilayah Semarang yang sudah masuk RDTR itu di sini. Sedangkan titik usaha yang apa namanya, si pelaku usaha dia ternyata di luar ruang RDTR. Artinya titik usahanya tidak masuk kawasan RDTR. Begitu. Nah, kenapa pakai RDTR? Nah, RDTR ini digunakan untuk KBLI yang skalanya tinggi, menengah tinggi sampai tinggi. Nah, nanti kita cek misalkan kalau kita cek dulu KBLI, cek KBLI. Nah, ini cek aja. Kemudian kita masuk ke sini. Nah, kita cek KBLI-nya misalkan ini saya mau cek KBLI 27900, kita cek 27900. Nah, ini ya, berarti industri peralatan listrik lainnya. Nah, kita cek. Berarti ini usahanya skala skala resiko KBLI-nya apa? Nah, kita cek. Nah, dia skala resikonya menengah rendah untuk usaha mikro. Berarti bisa diajukan tanpa EDTR. Seperti itu. Nah, jadi kita untuk membuat lokasi usahanya tanpa EDTR juga bisa.
Ini saya sudah ada akun ya. Ini dia buat lokasinya RDTR, tapi karena skala resikonya usahanya dia menengah rendah dan bisa usaha mikro, kita cukup pakai lokasi biasa aja tanpa RDTR. Nah, gitu ya. Jadi aman-aman aja ini tanpa RDTR. Jadi ini saya buat lokasi usaha terlebih dahulu. Ini kita mulai dari awal ya. Nah, dan disclaimer untuk akun OSS ini NIB-nya belum jadi ya. Ini juga tidak jadi kenapa nanti kita akan ulas. Nah, ini kita cek. Nah, masih draft ya, ini belum jadi. Jadi belum bisa terbit. Jadi kita yang pertama akan kita laksanakan adalah membuat lokasi usaha dulu. Kita klik sini ya, lokasi usaha. Terus kita tambah usaha, kita tambahkan lokasinya. Ini darat, kemudian ini klik individual, kemudian klik permohonan persyaratan. Karena masih kategori mikro ya, jadi bisa tanpa RDTR bisa. Kemudian kita masukkan titik koordinat alamat usahanya, ini ya. Ini kita masukkan ke OSS ini. Titik koordinat sini masuk, tinggal paste, sudah. Kemudian kita masukkan luas wilayahnya. Ini sebentar, kita cek tadi alamatnya, saya lupa. Ya, ini kita lihat alamatnya bisa di sini. Ini ya, berarti alamat lengkapnya sini ya. Kita kopikan ke sini. Nah, kita butuh pada posnya. Ini ya alamatnya. Kita bisa copy ke sini. Kemudian ini pilih provinsinya. Terus kabupaten kotanya. Terus ini masukkan kecamatan. Terus kelurahannya. Ini ya. Terus ini cukup sampai sini aja. Nah, seperti ini. Nah, jadi nggak usah terlalu lengkap ya. Sini karena sini sudah lengkap semua. Nah, kemudian kita buat lokasi administratif. Administratif ini seperti apa? Nah, untuk filenya saya cari. Filenya seperti ini. Ini file foto foto usahanya ya. Sama satu lagi berarti file eh, sebentar saya cari terlebih dahulu. Mohon bersabar, saya lupa tidak merapikan file, belum merapikan file, jadi saya harus mencari. Oh, bukan di sini, maaf. Nah, ini ya, jadi kita nanti
buat nama usaha dan titik koordinatnya. Ini nanti kita ganti. Ini nanti kita ganti nama usahanya. Terus ini alamatnya, luasnya, sama titik koordinatnya. Nah, nama usahanya nanti kita bisa ambil dari nama PT-nya ya. Ini nama PT-nya, nanti kita tinggal copy aja. Kita masukkan ke sini nama PT, kemudian kita paste. Terus, hmm, kemudian kita masukkan alamatnya. Alamatnya ini ya, sesuai. Bisa copy dari di Google Map juga, nggak masalah. Kemudian kita paste di sini. Kemudian luas usaha kita cek yang sebelumnya berapa, saya lupa. 55 meter ya berarti ya. Kita pilih saja di sini. 55 meter persegi. Nah, kemudian titik koordinatnya kita kopikan. Nah, kita bisa ngopi dari sini, nggak masalah. Kita kopikan. Atau dari Google Map juga bisa. Kemudian yang paste. Nah, terus kita foto lokasi usaha kita bisa ambil dari Google Map juga. Jadi kita bisa ngambil dari sini. Misalkan ini ya, kita tinggal screenshot bebas sesuai, kita bisa sesuaikan screenshotnya bebas ya. Jadi asal pas, kemudian kita capture, kita paste di sini. Ini ya, ini. Jadi nanti kita tinggal simpan PDF. Kita simpan PDF dulu. Nah, ini PDF. Kemudian kita save di dokumen nggak apa-apa ya. Terus kita ini foto lokasi usaha, kemudian save PDS, export. Kemudian yang ini juga kita save jadi PDF juga. Ini kita sesuaikan dengan nama si pelaku usaha ya. PT aja nggak apa-apa. Kemudian kita save. Kita save di sini aja. PDF. Kita export. Sudah. Ketika sudah, kita masuk ke OSS lagi. Kemudian kita upload. Tadi berapa luasnya? Saya lupa. 55 meter persegi ya. Kita jangan lupa ini harus lengkap. Ini pakai meter persegi ya. Nah, kemudian kita upload filenya tadi. Ini ya. Pertama, dokumen ini nama usaha dulu dan titik koordinat. Nah, kemudian ini foto tampak depan. Foto tampak depan ini lokasi usaha. Nah, kemudian ini apakah lokasi usaha berada di kawasan tertentu yang ditetapkan pemerintah? Kita pilih saja tidak. Terus kita simain lokasi. Nah, kemudian lokasi sudah nih, sudah masuk. Nah, kita akan mengajukan permohonan usaha KBLI-nya ini ya, berapa tadi? 29.700 industri peralatan listrik lainnya. Jadi bisa usaha mikro, terus ini resikonya menengah rendah. Kita masuk ke OSS kembali. Nah, kita klik di sini, checklist di sini. Jangan lupa. Kemudian kita lengkapi data kegiatan. Kemudian ini klik tidak aja semua. Dan cukup kalau di sini pastikan 3 J ya. Satu, data lokasi. Dua, jenis kegiatan bidang usaha. Sama tiga, pernyataan mandiri. Kalau nanti ada 4, ada data bangunan, nanti dia harus menunggu verifikasi. Kemudian kita lanjutnya. Nah, kemudian pilih ini.
Mengerti? Nah, tadi ya, berapa tadi? 29.300. 27.900. Kita cari 27. Nah, ini ada 27.900. Ini berarti nanti otomatis menjadi penyusunan KBLI. Dari KBLI 2020 KBLI 2025. Jadi, KBLI yang Anda pilih memiliki beberapa padanan KBLI 2005. Mohon pilih KBLI 2005 yang sesuai dengan kegiatan usaha Anda. Mengerti? Nah, kita akan sesuaikan dengan eh, apa namanya KBLI-nya. Ini ada dua ya. Maka kita ambil yang ini 27.900. Kita cek tadi di KBLI 2025 ada. Nah, kemudian kita cek ruang lingkupnya, kita pilih seluruh ketentuan bidang usaha mana-mana memenuhi persyaratan. Kemudian kita jangan lupa klik tambah bidang usaha. Nah, nah ini untuk nama nama usahanya kita bisa pakai nama PT-nya. Kemudian kita paste di sini. Kita kemudian next. Nah, ini tinggal checklist saja dan proses. Nah, ini harusnya muncul, tapi kadang error begini kita proses saja nggak masalah. Sabar, kita tunggu beberapa saat. Oke, sudah. Kalau sudah, ini udah masuk ya pernyataan mandiri untuk tata ruangnya. Kemudian kita klik di perizinan berusahanya. Saya cek data dulu. Ini usaha mulai berjalan sejak kapan? Nah, saya cek dulu sebentar. Hmm, ini KBL-nya cukup banyak ya. Jadi harus kita eh, sebentar. Nah, kita klik lanjutnya, lanjut dulu ini aksi lanjut ya. Nanti kita akan mengisi data perusahaannya. Ini saya sedang cari mulai Juli. Oke, berarti ini berjalan di bulan ini ya. Berarti katakanlah sudah berjalan. Berarti kita Juli tanggal 8. Nah, itu kan ini juga sama nih bulan Juli. Nah, pastikan data investasi ini harus terisi ya, terisi. Jangan sampai ada yang kosong. Kalau kosong nanti tidak bisa. Jadi, jadi misalkan kita ini aja kita bisa diinvestasi lah, investasi lain-lain kita masukkan di sini. Kita masukkan angka 300 juta. 300 ya. 300 juta. Kemudian modal 3 bulan berarti 300. Ini klik modal sendiri. Kemudian hasil penjualan nanti bisa 500 juta. Kemudian untuk data karyawan, ini dua harus isi ya, ini harus diisi data tenaga kerja. Kemudian kita tambahkan produk dan jasa. Ini jasa instalasi listrik. Kita pilih, ini harus diisi. Kemudian ini kapasitas kita, yang penting ada ya, nggak apa-apa ya. Ini bisa kita 1.000, kita simpan. Oke, kita tunggu sampai clear. Nah, kalau udah kita selanjutnya. Nah, ini kelihatan ya. Ini tingkat risikonya menengah rendah dan skala usaha badan usahanya ini mikro. Nanti jenis perusahaannya ada NIB sama sertifikat standar. Jadi tidak semua KBLI ada sertifikat standarnya. Kalau di skala risikonya rendah, dia cukup NIB aja. Dan ini kita pilih. Nah, lokasi industri berada pada kabupaten kota yang bersangkutan. Kemudian kita selanjutnya. Nah,
Biasanya yang bikin bingung kenapa stuck itu di sini, pada persetujuan lingkungan. Nah, gimana cara cepatnya? Nah, cara cepatnya nanti sebelum ke situ, nah kalau kita pilih belum, kemudian proses, nanti kita akan masuk ke AMDALNet. Nah, kita bisa pakai cara sudah dan pakai SPPL. Apa itu SPPL? Nah, surat pernyataan persetujuan lingkungan yang dibuat oleh badan usaha tersebut. Nanti filenya akan saya sediakan di deskripsi video. Nah, ini jadi kita tidak usah repot-repot ke AMDALNet. Jadi kita cukup pakai SPPL. Nah, untuk file SPPL-nya ini kita close saja karena sudah kita pakai. Nanti file ini juga saya kasih draftnya di deskripsi video. Nah, untuk SPPL, ini SPPL, ada dua. Kita pakai yang badan usaha. Nah, ini. Jadi kalau misalkan ini punya perorangan, pilih SPPL yang untuk perorangan. Kalau badan usaha, pilih yang badan usaha. Nah, ini saya hapus dulu semua. Nah, ini juga saya hapus. Saya hapus. Yang SPPL sama pernyataan pernyataan mandiri juga dihapus. Ini kita nanti sesuaikan ya, seluruh. Ini juga saya hapus. Nah, kemudian kita masuk ke sini. Nah, untuk melihat data SPL-nya apa aja, kita masuk ke OSS, kemudian kita masuk ke kelola usaha, terus kegiatan usaha. Pastikan yang di sini kita nggak usah diapa-apakan dulu ya. Nah, dan data usaha yang akan kita ajukan tuh ini ya. Ingat KPI 27900. Kemudian kita klik sini. Nah, kita copy satu-satu untuk datanya. Ini NKU-nya ini, kita copy sini nggak apa-apa ya, biar sekali. Kita copy. Nah, NKU di sini. Nomor kegiatan usaha kita paste. Kemudian yang KPI ini kita pindah. Ini ya, pastikan seperti ini. Nomor NKU-nya. Kemudian kita paste juga untuk KPI-nya. Kemudian kita paste di sini. Kemudian tadi skalanya menengah rendah ya. Kita tambah rendah. Kemudian lokasi kegiatan usahanya kita copy ini. Kita paste di sini. Ini ya. Ini kita paste juga di alamat sini, lokasi usaha karena sama. Kita sesuaikan aja. Tidak ada masalah ya, yang penting sesuai. Kemudian kita masukkan nama badan usahanya ini. Kita kasih PT. Kemudian penanggung jawabnya, ini biasanya direktur, kita bisa lihatnya di sini, pernyataan. Ini harusnya bisa download ya, oke, nggak masalah. Kalau kita nggak bisa lihat, kita bisa dicek info akun. Nah, ini nama apa namanya direkturnya biasanya, penanggung jawabnya di sini. Kita bisa copy di sini, kemudian paste. Kemudian NIB kalau belum terbit kita kosongkan. Kemudian nomor telepon kita bisa cek di data pelaku usaha. Ini ya nomor telepon bisa copy kan, kemudian kita paste di sini.
Kemudian email juga kita bisa copy dari sini dan kita pastekan. Nah, sama ini juga kita apa namanya ganti ya, sesuai lokasinya berada dan kita sesuaikan dengan tanggalnya juga sama. Kemudian ini juga nama penanggung jawabnya ya, kita masukkan, kita copy, kita ganti di sini, paste. Nah, kemudian kita save PDF untuk diupload ke dalam bentuk SPPL. Nah, kemudian kita PDF kan, kita bisa save sesuai dengan data perusahaan ini. Kemudian save PDF-nya kita save, baru kita upload balik lagi ke sini. Nah, ini untuk datanya. Ingat ya, kita pilih SPPL ini ya, SPPL. Kemudian ini pilih kabupaten kota. Kemudian kita bisa ketikkan di sini nama instansinya, nama PT-nya. Kemudian ini kita tulis saja sebagai direktur. Kemudian nama nama pejabatnya tadi itu penanggung jawabnya ya, kita kopikan di sini. Kemudian kita isikan nomornya ini bebas ini aja. Kemudian kita tanggalnya sesuai tanggal yang dibuat ini ya. Kita berarti tanggal 21 ini. Kemudian kita pilih filenya. Ingat tadi filenya disimpan di mana harus ingat-ingat ya. Ini ya filenya. Kita open. Nah, kemudian kita checklist ini pernyataan. Kemudian kita proses. Ya, ini kemudian kita lanjut. Kita tunggu bentar. Biasanya eh, proses. Kadang error juga. PSS seperti ini. Kalau belum nggak apa-apa kita proses lagi. Klik. Kita, udah. Nah, kalau kita cek di persyaratan dasar, ini sudah ada SPPL-nya. Nah, ini belum jadi, ini belum selesai. Kita masih ke perizinan berusaha, kita klik lanjut. Nah, baru kita checklist ini. Checklist, kemudian checklist, kemudian proses. Sebentar. Nah, ini draftnya, kemudian kita draft ini, kemudian kita terbitkan. Sabar, kita tunggu beberapa waktu dulu. Ini harusnya ketika terbitkan langsung terbit, langsung jadi. Jadi harap bersabar, semoga lancar. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa di komen. Nah, jadi ini udah jadi ya. Jadi nomor NIB sudah terbit, tinggal unduh. Ini ada sertifikat standarnya, tinggal unduh. Ada pernyataan mandiri K3L juga ada pernyataan mandiri kesesuaian memenuhi standar usaha. Coba kita cek NIB-nya. Nah, ini sudah terbit NIB-nya. Dan ini ada KBL-nya. Seperti itu. Ini sudah otomatis ya. Kalau sekarang KBLI 2025 pasti ada. 27900 bawahnya KBLI 2025. Ini ada NIB. Kemudian kemudian ada sertifikat standarnya. Ini sertifikat standarnya. Jadi tidak semua KBLI ada sertifikat standarnya ya. Jadi nanti kalau mau cek apakah KBLI itu ada sertifikat standar, nanti ceknya di cek KBLI di sini. Nah, coba kita cek lagi KBLI apa aja yang ada di perusahaan ini. Ini misalkan 28120. Kita cek 28120. 28120 ini ya, peralatan tenaga zat cair gas. Kita cek ini ya, 28120. Kemudiannya, kemudian ini ruang lingkupnya. Ini usaha mikro. Ini skala skala resikonya rendah, jadi dia tidak ada sertifikat standarnya.
kalau kita membuat pengajuannya. Seperti itu. Nah, ini udah jadi ya. Jadi sudah ada. Nah, kenapa sih kita kadang gagal dalam membuat lokasi usaha, dalam pengajuan usaha? Nah, ini kan di bawah nih, nggak jadi kan? Ini kira-kira masalahnya apa? Ini kalau mau kita olik, ini sebenarnya ada di ada di kesalahannya di lokasi usahanya. Seperti itu. Maka kalau lokasi usahanya salah dari awal, maka bisa sangat dimungkinkan kita akan mengalami kendala tidak bisa mengajukan. Nah, ini kalau kita unduh sudah ada NIP-nya. Nah, kan sudah terbit ya tadi ya. Jadi bisa diunduh di sini. Seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Nanti kalau mau ada yang mau di komen-komen bisa di link bawah. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.